Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam segala urusan ibadah itu ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang kurang baik, ada tingkatan yang baik, ada tingkatan yang paling baik. Kita kasih contoh, orang sholat itu baik. Ada orang sholat yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena sholatnya di luar waktu. Nanti subuh ini adzan, dia tidak bangun, dia nanti bangun, setelah itu sholatnya di luar waktu, matahari sudah keluar. Nah ini sholat itu baik, tapi jadinya tidak baik sholat seperti itu. Kemudian ada sholat yang baik, ya ini subuh bangun tapi tidak ke masjid. Baik aja sholat di rumah tetap baik, tapi ada sholat yang paling baik, yaitu sholat yang mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya ini sholat. 3 tertib Nabi tidak pernah tinggalkan. Pertama, tertib waktu, di awal waktu. Yang kedua, tertib cara, yaitu dengan berjamaah. Yang ketiga, tertib tempat, yaitu di masjid. Ini yang paling baik. Jadi ada urut-urutannya. Semua ada urutannya. Rezeki yang terbaik adalah rezeki yang berkah. Ada rezeki yang kurang berkah, itu ada, tapi rezeki yang terbaik yang berkah. Saya membaca satu kitab, itu ada kisah 3 orang anak, ini punya bapak, anaknya itu 3 ini laki-laki. Nah kebetulan bapaknya ini sakit, maka anak yang pertama menawarkan kepada adiknya, wahai adik-adikku, maukah sekiranya kamu berdua ngurus bapak, ngurus orang tua kita, memelihara orang tua kita sehingga orang tua kita sampai sembuh, tapi begitu seumpama mati tidak dapat warisan. Siapa yang mau? Adiknya tidak mau. Tidak mau saya, kan aneh, sudah ngurus orang tuanya, jika orang tuanya tidak sembuh, mati nggak dapat warisan. Maka kedua adiknya mengatakan, kalau begitu kakak saja yang urus, tidak usah saya. Maka anak pertamanya, ya sudah kalau begitu, kalau kalian tidak mau, maka saya yang urus. Betul hadirin, diuruslah orang tuanya dengan baik. Karena ngurus orang tua yang sakit itu pahalanya besar, ngerti dia, paham. Kadang-kadang kita ini ngurus orang tua kan ogah-ogahan, malas-malasan. Padahal kalau orang sudah tua, siapa yang ngurus kalau bukan anaknya? Nah mungkin anak tetangga toh, atau dikasih di panti jompo, ya jangan. Tentu anaknya yang harus ngurus. Jangan jijik, tidak boleh. Kita masih kecil, siapa yang ngurus orang tua? Kita BAB, kita kencing, kita apa saja, orang tua yang ngurus. Orang tua tidak pernah jijik ngurus kita. Sementara kita begitu mendapati orang tua kita sudah lanjut usia, kita jijik terhadap mereka, durhaka kita, hadirin. Padahal orang tua itu pintu kita untuk masuk surga. Nah anak yang pertama ini paham, sudah biar saya ngurus, dengan ketentuan kalau orang tua mati tidak dapat warisan. Betul hadirin. Akhirnya dia urus dengan baik. Ternyata bukannya sembuh, malah meninggal dunia, mati orang tuanya. Begitu mati, maka suatu ketika ini orang ini, anak pertama tadi, tidur malam bermimpi. Dalam mimpi ada suara, di sana ada uang. Berapa jumlahnya? 100 dinar. Maka orang itu bertanya, berkah apa tidak? Tidak, katanya. Begitu bangun dari tidurnya, diceritakan kepada istrinya, wahai istriku, saya tadi malam bermimpi, katanya di sana itu ada uang 100 dinar, tapi dalam mimpi saya tidak berkah. Apa kata istrinya? Ambil aja Pak, tidak apa-apa.
Dasar wanita mata duitannya. Kalau laki-laki mata apa? Mata keranjang. Maka sama bapaknya nggak diambil, nggak berkah. Ini ngerti, orang paham. Nggak berkah nggak diambil. 100 dinar. Kalau sampean gimana? 300.000 Pak. Oh iya. Tapi temen nggak milih pula kadang. Nggak berkah nggak diambil. Lalu besoknya mimpi lagi. Ada suara, di sana ada uang 10 dinar. Maka dia pun bertanya, berkah apa tidak? Tidak. Dia tidak cerita sama istrinya, paling disuruh ngambil lagi ini. Saya tidak mau ngambil. Dia pun tidak ambil. Hari ketiga bermimpi lagi. Di dalam mimpinya ada suara, di sana ada uang 1 dinar. Maka dia pun bertanya, berkah apa tidak? Berkah katanya. Maka dia ambil, bawa pulang. Cerita sama istrinya, Bu, saya punya uang 1 dinar. Tapi ini berkah. Oh, bapak ini, kata ibunya. Dapat 100 dinar tidak mau, 1 dinar malah diambil. Maka hadirin apa yang terjadi? Uang tadi dikasih istrinya, disuruh belanja ke pasar, disuruh belikan ikan. Dibelilah ikan yang cukup besar. Dibawa pulang, begitu bawa pulang, dibelah itu ikan itu mau dimasak. Ternyata di dalam perut ikan itu ada mutiara, hadirin. Ada mutiara yang sangat indah, sangat mahal nilainya. Dan berita ini tersebar hingga terdengar kepada seorang raja waktu itu. Maka raja pun datang melihat mutiara tersebut. Ternyata mutiara ini memang mutiara mahal. Akhirnya sama raja diambillah mutiara tadi, dan orang tadi diajak ke kerajaan. Begitu pulang dikasih 7 keledai. Masing-masing keledai membawa emas yang sangat banyak. Ini kalau rezeki berkah seperti itu, Pak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, hadirin yang mulia, tingkatan terbaik dalam amal itu adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang terbaik itu Nabi. Apa-apa yang dipakai Nabi semuanya terbaik. Dari ujung rambut sampai ke ujung kukunya Nabi semuanya terbaik. Tidak ada manusia melebihi baiknya Nabi, itu tidak ada, Pak. Percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Harus yakin kita. Wallahi demi Allah, tidak ada makhluk terbaik di atas Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Semua yang dipakai Nabi semuanya terbaik. Ujung rambut sampai ujung kuku semuanya terbaik. Maka dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam seorang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik, bahkan yang terbaik. Kalau saya boleh katakan, kalau rambut Nabi rambut terbaik, betul? Betul apa tidak? Betul. Rambut terbaik rambutnya Nabi. Bagaimana rambut Nabi ketika rambut di kepala Nabi memeliharanya? Kalau dipotong sama rata, Nabi tidak pernah Pak motong rambutnya disisakan sedikit itu atau dibotak-botak, enggak, sama rata. Kalau dipanjangkan ada batasannya Pak, dirapikan, tidak menyerupai wanita. Nabi pernah panjangkan rambutnya, bahkan Nabi juga pernah mencukur habis rambutnya, Nabi pernah. Maka kalau kita potong rambut ikuti Nabi. Saya potong rambut ikut sunnah Nabi. Pak tukang cukur tolong dipotong pendek sama rata, jangan dipanjangkan sebelah, ikut sunnah Nabi. Maka rambut kita yang tumbuh ini dapat pahala. Kalau ada uban tidak boleh dicabut. Nabi melarang mencabut uban atau menyamir rambut dengan warna hitam, tidak boleh. Di kepala, selama kepala kita ada tutup kepala, ini ada pahalanya. Tutup kepala ini ada pahalanya. Bahkan yang paling besar adalah sorban, karena Nabi juga bersorban. Kalau mampu dipakai, tidak masalah. Jangan malu dikatakan ini orang aneh. Jangan malu, memang Islam itu awalnya aneh. Inna dina ba'da ghoriban wa yarji'u ghoriban. Fatubalil ghuraba'il ladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati, kan kata Nabi. Islam itu awalnya aneh, asing. Nanti di suatu zaman, suatu saat akan menjadi asing lagi. Tapi kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang dikatakan asing tersebut. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa menjaga sunnahku dikala sunnah itu dirusak dan ditinggalkan oleh manusia. Dirusak sunnah itu, ditinggalkan. Tapi kata Nabi, beruntung mereka menjaga sunnah.
kepala, turun lagi kemana Pak? Dari kepala turun ke, mohon maaf, kalau zaman dahulu Pak, ada Yahudi, Nasrani, Majusi, terus sahabat. Maka perintah Nabi, bedakan kalian dengan mereka. Apa kata Nabi? Pangkas kumismu, pelihara jenggotmu. Ini perintah Nabi, hadirin. 4 ulama, 4 madhab besar tidak ada selisih paham sedikit pun. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada selisih masalah sunnah mempanjangkan jenggot, tidak ada selisih. Seminimnya 1 kepala gini. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya mau diapakan. Kemudian bersiwak. Ini perintah Nabi siwak ini Pak. Ini siwak, kayu siwak. Kalau kita gosok gigi di rumah, niatkan saya menggosok gigi, perintah Nabi, jangan niatkan untuk kebersihan. Sama nggak dapat pahala. Kalau saya bersiwak, gosok gigi, walaupun dengan sikat gigi, niatkan saya mengikuti sunnah Nabi, karena perintah Nabi untuk gosok gigi, membersihkan gigi sebelum sholat, atau mau tidur, atau kapan saja ketika mulut bau. Perintah, hadirin. Siwak ini ada ceritanya. Dulu ketika para sahabat berperang, sudah lama tidak dapat kemenangan. Ada apa? Biasanya sahabatnya kalau berperang tidak pernah lama-lama dapat kemenangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan supaya melihat apa yang terjadi di medan perang itu. Ternyata satu amalan sudah ditinggalkan, apa? Siwak. Akhirnya sahabat ini kembali kepada Nabi, lalu diutus lagi supaya seluruh sahabat pasukan Islam waktu itu disuruh semuanya bersiwak. Akhirnya mereka mencari kayu siwak dan bersiwak semuanya. Ketika mereka bersiwak, ada 2 mata-mata musuh mengintai dari jauh. Akhirnya 2 mata-mata musuh ini melihat, kemudian kembali kepada kelompoknya, pasukannya dan komandannya. Dia mengatakan, wahai komandanku, kita tidak usah lagi menyerang umat Islam, berbahaya. Yang satu mengatakan, umat Islam hari ini ngasah giginya, ditajami, bahaya, nanti makan kita itu. Yang satu mengatakan, bahaya, umat Islam makan kayu, katanya begitu. Kita mundur saja sudah. Kenapa? Gara-gara satu sunnah ditinggalkan Pak, Allah tidak memberi kemenangan dalam perang. Dulu sahabat itu diberi kemenangan, kenapa? Karena sunnah diamalkan dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulul fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuk Islam dengan kafah, dengan menyeluruh. Kita masuk Islam dengan kafah itu harus mengikuti Nabi Pak. Dan ikut Nabi tidak bisa. Sunnah bersiwak. Kemudian turun lagi ya, mencabut bulu ketiak. Bulu kita dicabut Pak, sunnah ini. Kanan dulu baru kiri. Kalau yang punya istri tidak bisa nyabut sendiri, Bu, tolong cabut bulu ketiak saya. Jangan nanti pulang dari kebun keringatan, cabut ini. Pingsan istri kita. Terus mandi ya, bersih itu, dicabuti bulu ketiak. Ini manfaatnya bisa menangkal penyakit stroke. Mencabut bulu ketiak. Kemudian ke bawah lagi ada bulu. Saya tahu tempatnya, nggak tahu namanya, tapi apa namanya itu? Dipotong, dipendeki. Kapan? 40 hari sekali. Karena kalau tidak dipendeki, dibiarkan panjang, menjadi sarang-sarangnya seton. Kemudian di ujung tubuh kita ada kuku, dipotong. Setiap kapan? Hari Jumat. Ada urut-urutannya ya, ada urut-urutannya. Lihat saya, ini pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada urut-urutannya. Kalau kaki dari kanan ke kiri, seret, lurus. Barang siapa yang memotong kukunya setiap hari Jumat, maka tidak akan terkena penyakit kusta. Silahkan baca di kitab Tanbihul Ghafilin bab kebersihan. Kukunya tidak akan celaka. Dari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari, 10 hari. Jangan dipanjang-panjangi kuku. Kuku kalau panjang Pak menjadi sarangnya setan juga, sama. Kemudian pakaian Nabi. Hadirin, pakaian itu semua bagus Pak. Pakai kaos bagus, pakai koko bagus, semuanya bagus. Syaratnya menutup aurat. Saya berpakaian nutup aurat, dapat pahala, tetap ada pahalanya. Tapi ada pakaian terbaik. Di dalam Al-Quran itu di surah Yusuf 18, 25,
26, 27, 28. Saya tidak hafal ayatnya. Kalau Pak Imam insya Allah hafal itu. 18, 25, 26, 27, 28. Dikisahkan dulu ketika Nabi Yusuf itu pernah dimasukkan ke dalam sumur, kan begitu. Diambillah pakaiannya, dilumuri darah palsu. Pakaian apa itu, Pak? Gamis. Nabi Yusuf pernah itu masuk dalam rumah, di dalam kamar ditutup pintu oleh seorang yang cantik namanya Siti Zulekha. Diajak berkencan. Sebenarnya Nabi Yusuf itu mau, Pak, karena ini perempuan cantik. Ya siapa yang tidak mau kalau sudah masuk rumah dikunci pintunya ada wanita cantik diajak berkencan? Ayo, siapa yang tidak mau? Saya tidak mau, Pak Ustadz, tidak mau, nolak saya. Justru mencari kalau kita kadang cantik. Kalau di Al-Quran, di kisah-kisah dikatakan cantik, cantik betul itu, Pak. Berbeda dengan kita. Kalau kita mengatakan pacarku cantik, iya kita yang mengatakan. Orang lain belum tentu. Masa orang begitu bilang cantik? Kan orang lain. Kalau kita yang mengatakan. Tapi kalau di kitab dikatakan cantik, sungguh cantik. Nabi Yusuf sebenarnya mau, tapi karena ini orang pilihan Allah, dijaga sama Allah. Maka Nabi Yusuf dipaksa, Pak, dikejar. Masing-masing berdua mendatangi pintu. Nah, ketika dibuka pintu, ketahuan suaminya. Marahlah suaminya. Marah. Akhirnya si wanita ini menuduh Yusuf lah ini yang salah. Dia mau memperkosa saya, kata Nabi gitu. Datang seseorang mengatakan, menjadi saksi, menjadi pembela. Coba lihat pakaiannya, robek mana, koyak yang mana. Kalau koyak depan, Yusuf yang salah. Kalau koyak belakang, Siti Zulekha yang salah. Ternyata koyak mana, Pak? Depan apa belakang? Depan. Kalau anak muda sekarang kira-kira koyak mana, Pak? Depan apa belakang? Hah? Depan belakang ya, dua-duanya. Koyak belakang. Apa pakainya? Gamis. Jadi mohon maaf hadirin, jangan pernah mengatakan ini pakaian gamis, pakaian orang Arab. Tidak usah dipakai. Kalau kita tidak mau pakai, siapa yang mau pakai, hadirin? Tidak mungkin orang non muslim mau pakai pakaian Nabi, itu tidak akan mungkin. Pakaian gamis itu dipakai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu lahir di Mesir. Hidupnya 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Bayangin, Pak, jaraknya cukup panjang. Tapi juga jangan pernah mengatakan saya paling sunnah, tidak boleh. Karena amalan itu yang paling mahal amalan hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu. Allah tidak melihat punya rupa tampan, rupa cantik, harta yang banyak, pangkat yang tinggi. Allah tidak melihat itu semua. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan sesungguhnya Allah melihat apa? Hati dan amalmu. Hati, Pak. Jadi hati ini penting. Jangan mengatakan saya paling sunnah, paling hebat. Tidak juga. Tapi penting juga sunnah itu dipakai. Karena hadis-hadis dalam sunnah itu masa luar biasa. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, bersamaku di surga. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, mendapat pahala orang mati syahid, bahkan 100 kali orang mati syahid. Sunnah, Pak. Tapi sunnah itu ya banyak. Dalam sholat ada sunnah, dalam puasa ada sunnah. Ya, macam-macam sunnah banyak sekali. Tapi ini fitrahnya Nabi. Ujung rambut sampai ujung kuku ada sunnahnya. Hadirin, saya kasih gambaran seperti ini. Ada sebuah perusahaan, sebuah pabrik, hari-hari bergerak. Kalau pabrik ini menghasilkan sesuatu, misalkan gula, minyak, atau kopi, pasti ada manfaatnya. Tapi kalau pabrik ini bergerak, tidak ada hasilnya, gimana kira-kira? Bergerak sia-sia. Sama manusia, tubuh kita ini sama, seperti sebuah pabrik. Bagaimana tubuh kita ini hari-hari menghasilkan amal. Ujung rambut sampai ujung kuku menghasilkan amal. Bagaimana caranya mengikuti Nabi?
Karena kalau orang ikuti Nabi pasti akan bersama Nabi. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum akan bersama mereka, kaum yang diserupainya. Dan itu tidak susah, Pak. Tidak susah, jangan malu-malu hidupkan sunnah Nabi. Kalau ada orang mengatakan Abu Jahal itu bersorban, berjubah katanya. Coba suruh keluarkan hadisnya, riwayatnya di mana? Saya kemarin dengan seorang ulama membahas masalah ini. Seorang ulama besar tidak pernah menemukan cerita kisah-kisah Abu Jahal pakai sorban, pakai jubah, tidak pernah. Mungkin mereka lihat di film, Pak. Di film itu karangan siapa? Bukan jadi panutan film itu, hadirin. Kalau ini hadis, ini ayat, ini riwayat, ini kisah, boleh jadi panutan. Tapi kalau film tidak bisa jadi panutan, hadirin. Hadirin yang mulia, bagaimanapun ya, semua tergantung sama niat. Kalau niatnya baik, insya Allah lah Allah akan terima. Tapi kalau niatnya kita pamer, niatnya riak, ya berbeda lagi ya. Dan kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh. Walaupun kita ini sudah sholat, amal ibadah hari-hari, bangun tahajud, baca Quran, tidak boleh merendahkan orang lain. Ada kisah seorang preman ini berjalan satu arah dengan seorang orang yang sangat soleh. Preman di belakang, orang soleh itu di depan. Ini preman tidak berani untuk mendahului orang soleh tersebut. Dia mengatakan, aku tidak berani mendahului, nanti kualat, takut saya. Sementara orang soleh tadi hatinya mengatakan, itu preman banyak dosanya, macam-macam. Hadirin yang mulia, kemudian orang soleh tadi ditegur sama Allah. Ini dalam kisah itu seorang wali. Wahai wali Allah, wahai orang soleh, amalmu yang dulu-dulu saya hapus. Kenapa? Hatinya itu Pak merendahkan. Walaupun preman tidak boleh direndahkan, apalagi sama jamaah. Kita merasa paling hebat, tidak boleh. Ini apa? Amalannya. Tidak boleh, Pak. Jangan sekali-sekali kita merendahkan amalan orang. Kemudian kepada preman Allah mengatakan, wahai preman, dosamu saya ampuni. Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Kita sudah masuk ke Ramadan, sudah di pertengahan. Kalau di awal Ramadan, hadirin, itu namanya babak penyisihan ya. Di babak penyisihan biasanya sudah banyak yang gugur. Hari pertama masjidnya penuh, betul Pak ya, penuh tarweh. Nanti hari kedua berkurang, pertengahan ya tinggal separuh, nanti 10 hari ketiga sedikit lagi, nanti tinggal sedikit. Biasanya begitu. Mudah-mudahan masjid kita tidak ya, calon istiqomah sampai Ramadan berakhir ya. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni. 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Nah, setiap jamnya setiap kita berbuka, maka 1 juta orang yang sudah ditulis ke neraka Allah bebaskan setiap berbuka itu, Pak. Setiap hari Jumat ada pembebasan, terus pembebasan ini di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur istiqomah sampai akhir bulan Ramadan sehingga kita semua bebas daripada azabnya api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur sehingga kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.